kasih untuk siang hari ini kami ketemu kembali di kelas 8 pada saat ini. Selalu bersyukur dalam segala situasi. Selalu bersyukur dalam segala situasi. Bapak percaya ini mudah bacanya, tapi sulit melakukannya. Dalam materi selalu bersyukur ini ada beberapa hal yang hendak menjadi pokok materi yang kita capai. Oke. Yang pertama adalah apa? Belajar bersyukur. Yang kedua, menggali makna bersyukur. Yang ketiga, ya, makna bersyukur bagi diri sendiri. Terus yang keempat, memilih untuk bersyukur. Dan ada tambahannya, yaitu yang kelima, mengatasi hambatan untuk bersyukur. Itu juga nanti kita lihat dari pemaparan slide ini. Terus yang keenam, mengekspresikan. Mengekspresikan itu kita menunjukkan sikap kita, bagaimana sikap orang yang bersyukur. Dan yang ketujuh adalah bersyukur dalam situasi yang sulit. Yang pertama adalah belajar bersyukur. Belajar bersyukur ini tadi kuncinya tadi yang tiga itu yang di bawah itu, supaya kita bisa menjadi remaja Kristen yang mampu belajar bersyukur dalam segala situasi, yaitu kita harus mengimani pertama Tuhan memampukan kita melakukan apa yang diperintahkan. Arti bersyukur dalam pandangan Alkitab, bersyukur dapat diartikan mengucap terima kasih kepada Tuhan yang telah mencipta, memelihara, dan menyelamatkan kehidupan. Hidup bersyukur adalah hidup yang berserah dan bersandar kepada Tuhan dan selalu mengimani bahwa Tuhan selalu hadir dan berkarya dalam kehidupan. Itu dari pandangan Alkitab. Yang kedua, juga arti hidup bersyukur itu adalah hidup yang berserah dan bersandar kepada Tuhan. Dan yang ketiga, hidup bersyukur adalah hidup yang selalu memuliakan Tuhan dalam segala situasi, tidak pernah merasa kecewa saat berada dalam kesulitan, dan tidak lupa diri saat mengalami bahagia. Hidup bersyukur itu dikatakan adalah yang selalu memuliakan Tuhan dalam segala situasi. Makna bersyukur untuk diri sendiri. Makna bersyukur untuk diri sendiri. Dalam hal makna bersyukur untuk diri sendiri ini, bisa jadi setiap kita, ucapan syukur kita itu berbeda-beda karena hal yang terjadi dalam hidup kita. Bersyukur bukan sekedar bersikap pasif, pasrah menerima apa adanya. Bersyukur adalah tindakan aktif yang harus diupayakan, sehingga perlu semangat untuk melakukannya. Yang pertama adalah kita bersyukur karena kasih karunia Allah. Ini adalah keselamatan. Ini adalah keselamatan. Kamu itu saat sekarang ini bisa seperti ini, apa adanya, itu bukan terjadi begitu saja. Bahkan kamu itu menjadi orang Kristen itu ada satu pekerjaan, yaitu karya Tuhan sendiri yang membuat kamu itu ada di dalam persekutuan sebagai orang Kristen. Yang keduanya yaitu kenapa kamu bisa bersyukur dan bisa mendorong kamu untuk bersyukur, karena kamu diberikan apa? Kedua apa? Kesempatan sekolah, diberikan apa? Orang tua, kesehatan, teman-teman. Jadi bukan kebetulan si Yosef bisa kenal dengan si apa? Yulifer ini bukan terjadi begitu saja, tetapi ini adalah
anugerah Tuhan tadi sehingga kalian bisa jadi teman. Oke? Punya orang tua. Terus diberi kesehatan, ya enggak? Terus selain itu kita bersyukur karena bagi Tuhan tidak ada yang sia-sia bagi kebaikan kita. Kenapa kita bersyukur? Karena tidak ada yang sia-sia dalam hidup ini, sesuatu yang baik yang kita kerjakan. Oke, jadi jangan pernah berhenti ya berbuat baik, karena itu semua itu ada manfaatnya. Terus kita dapat menyikapi hidup dengan sukacita, bukan dengan paksa dan duka. Fokus pada kasih karunia Tuhan. Tuhan itu mengasihi kita. Amin. Amin. Terus jangan mengeluh. Terus lakukan terus yang baik dan yang di kelas itu kadang kawan suka usil ya. Ini anak-anak remaja Kristen ini tidak boleh nih, ya. Kalau dalam kelas gabung nanti tidak boleh. Jadi kalaupun ada yang usil-usil gitu, nakal gitu, kalian yang lain harus tetap berbuat dan melakukan yang bermanfaat. Oke, dan yang keempat, membuat catatan hal-hal yang telah disyukuri. Harus, supaya kita bisa bersyukur di masa yang sulit, fokus pikiran kepada kasih karunia Tuhan. Selalu ada hal yang dapat kita syukuri. Oke? Pasti ada yang bisa kita syukuri. Ada masalah? Ada, tapi kan ada juga yang bisa kita syukuri. Yang kedua, jangan mengeluh. Kembali, jangan mengeluh. Sekarang ini harus kalian sadari nih. Di masa-masa kalian sekarang ini banyak anak-anak remaja yang sukanya mengeluh ya. Oke. Iya kan? Iya. Suka mengeluh, menggerutu. Nah, ini yang dalam mengatasi hal tersebut, supaya kita mampu bersyukur di masa yang sulit itu, jangan banyak mengeluh. HP-nya rusak sedikit, ganti Pak. Motornya tinggal dulu, ganti, saya minta baru. Berikutnya, yang ketiga, supaya memampukan kita itu bisa bersyukur di masa sulit. Nih, lakukan hal-hal yang baik, berguna, jangan pasif, tetap berbuat kebaikan bagi orang lain. Dan yang keempat, ini tugas kita tadi, ya, buat catatan. Ini Bapak periksa, semakin banyak nanti tentunya akan Bapak juga kasih apresiasi yang semakin tinggi. Jangan nanti selama ini kok catatannya yang membuat dia bersyukur itu hanya 3 macam dah. 1, sudah dikasih Bapak motor baru. Yang kedua, dikasih handphone yang terbaru, yang canggih. Yang ketiga, diajak liburan ke Bali. Jadi 3 itu ya, terus ada yang lain. Tapi semakin banyak, Pak kasih juga apresiasi yang semakin baik ya. Oke, berikutnya adalah bagaimana mengekspresikan rasa bersyukur. Bagaimana mengekspresikan rasa bersyukur ini adalah nanti diwujudkan dalam penunjukan sikap. Bagaimana sikap orang yang bersyukur? Tindakannya itu seperti apa? Ceria. Yang gimana lagi kalau orang bersyukur itu? Mau apa? Mau bagi orang lain. Dia enggak mau berbagi ya. Oke, coba kita lihat. Nih, yang pertama itu sikap daripada anak remaja itu, orang yang bersyukur itu
Wujud syukurnya itu ditunjukkan dalam pikir, berkata-kata, dan Allah Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan yang ini. Tuhan sudah menolong kami, Tuhan sudah mengajarin kami untuk pada kesempatan ini agar kami juga menjadi remaja-remaja Kristen yang tidak mengeluh, tetapi remaja Kristen yang mengerti bersyukur. Dan kami memahami apa yang membuat kami untuk selalu bersyukur itu, bahwa itu adalah pilihan, bahwa tidak terlepas dari campur tangan Tuhan terhadap kami. Jadikanlah kami menjadi orang-orang yang selalu bersyukur